Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita selalu diterpa sebuah penderitaan. Tetapi cara pandang kita yang lebih baik dengan berani mencintai, mengasihi, dan mengatasi persoalan hidup kita, maka kita pun akan menemukan sukacita saat memenangkannya. Penderitaan bukanlah menjadi hukuman, tetapi menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat di dalam mencari solusinya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh belas kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mewartakan kabar gembira kepada dunia. Semoga kami menerima kehadirannya dengan penuh sukacita, seraya mengambil bagian pewartaan Injilnya, sehingga kami mampu untuk menjadi pelayan-Mu yang melayani tanpa pamrih. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih dimanapun kalian berada. Di dalam minggu biasa yang kelima ini, kita diperdengarkan sebuah perikop dari kitab Ayub. Perikop yang mengisahkan penderitaan yang dialami Ayub. Di saat kita menderita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 1 tahun berjalan menemani persiaran hidup kita, kita pun mungkin bertanya, hukuman Tuhankah? Penderitaan macam apakah ini? Kapan hal ini akan berakhir? Pertanyaan yang sama yang sudah ditanyakan oleh Ayub 5.000 tahun yang lalu. Ayub pun bertanya demikian. Tetapi apa yang membedakan? Penderitaan yang dialami Ayub justru membuat dia semakin percaya di dalam imannya, dan dia semakin yakin bahwa Tuhan memiliki rencana yang begitu indah dan benar. Dia tidak hanya mengeluhkan apa yang dialami, tetapi ia di dalam diamnya, di dalam doanya, ia mencari solusi hingga akhirnya ia mendapatkan kembali apa yang ia impikan, apa yang ia harapkan. Keputusan di dalam melangkah menjadi gambaran harapan seperti apa kita akan menjadi di masa yang akan datang. Bacaan pertama ini mengingatkan kita semua bahwa persoalan hidup memang selalu datang silih berganti di dalam persiaran hidup kita. Tinggal bagaimana cara pandang kita menghadapi persoalan hidup itu. Apakah kita hanya bisa menggerutu? Apakah kita hanya bisa menyalahkan? Apakah kita hanya bisa mengkritik siapa yang memegang kepentingan? Beranikah kita sebagai orang beriman belajar dari Ayub? Di dalam diam, di dalam doa, ia mencari jawaban. Tidak menyalahkan Tuhan, tetapi justru mencari dan mengevaluasi apa yang kurang dari dalam dirinya. Totalitasnya di dalam menjalankan tugas, mewartakan kerajaan Allah, membuat ia bersukacita di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga. Di dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita diingatkan bahwa sukacita di dalam pelayanan akan kita rasakan ketika kita mampu melayani tanpa pamrih. Ketika kita dengan hati yang bebas, dengan hati yang tulus, terlibat mewartakan sukacita. Ketika kita melayani dan ketika pelayanan kita ditolak,
bahkan dikritik, bahkan dianggap semena-mena, kalau kita menjadi sedih, pertanyaannya, sudahkah aku melayani dengan tulus dan tanpa pamrih? Orang yang tulus melayani, orang yang tanpa pamrih melayani, ia tidak akan pernah memikirkan hasil. Yang ia pikirkan adalah bagaimana melayani umat Allah dengan sebaik mungkin, dengan sebenar-benarnya. Ini akan lebih membahagiakan, karena pelayanan yang tanpa pamrih akan selalu membawa sukacita di dalam persiaran hidup kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Mukjizat yang dibuat oleh Yesus bukanlah sebagai propaganda. Mukjizat itu merupakan tanda yang membuat dia pantas diakui. Pantas untuk kita meletakkan pengharapan kepada dia, sang penyelamat hidup kita. Beranikah kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan? Di dalam Injil Markus sudah jelas, Yesus mengajarkan kepada kita di dalam kebersamaan, di dalam komunitas doa, mukjizat akan menjadi nyata ketika setiap orang percaya kepada Tuhan dan mengusahakan kebaikan yang sama. Penderitaan datang di dalam perjalanan hidup kita karena kita memiliki keegoisan masing-masing, memiliki cara pandang yang lebih mementingkan kepuasan diri, yang akhirnya justru membawa penderitaan. Sebagai orang beriman, beranikah kita sebagaimana Ayub, di dalam diam ia menentukan sebuah keputusan yang bijaksana, karena ia selalu melibatkan Tuhan dan bukan justru mempersalahkan Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, jangan terlalu mengasihani diri kita dengan menganggap bahwa diri kita yang paling menderita, yang paling dikorbankan. Beranilah belajar untuk mencari makna di balik penderitaan yang kita alami, untuk mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan yang kita alami. Orang beriman berani melangkah dan memutuskan sesuatu. Ingat, keputusan di dalam langkah kita mencerminkan harapan kita di masa yang akan datang. Mau seperti apakah diri kita? Selamat beraktivitas, selamat berminggu, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.